Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Warung Ilmiah, pada episode kali ini saya akan membahas tentang ketupat Bengkulu atau ketupat Bengkulu. Ketupat adalah salah satu makanan yang disajikan pada saat Idul Fitri. Makanan ini sudah tersebar di hampir seluruh Indonesia. Bentuk ketupat bervariasi, tapi pada umumnya adalah segi empat. Ketupat saat ini disajikan dan dijajakan tidak saja pada saat Idul Fitri, tetapi juga di waktu yang lain. Sejarah ketupat tidak lepas dari penyebaran agama Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Sunan Kalijogo pada abad ke-15 hingga abad ke-16 di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Ada filosofi di balik ketupat. Secara simbolik, ketupat punya makna bersyukur dan kepasrahan kepada Sang Pencipta setelah sebulan berpuasa. Berikut ini filosofi ketupat. Yang pertama, penggunaan daun kelapa muda sebagai bungkus dalam bahasa Jawa disebut juga sebagai janur, merupakan akronim dari Jannah Nur atau cahaya surga. Janur juga kadang dianggap sebagai akronim dari Jatining Nur atau di dalam bahasa Jawa memiliki arti hati nurani. Karena saat Lebaran atau Idul Fitri, kita harus membersihkan diri dari segala macam hal buruk sehingga bisa kembali ke fitri dan suci dengan saling memaafkan. 2. Anyaman ketupat yang rumit itu juga memiliki makna. Anyaman ketupat menggambarkan keragaman masyarakat Jawa yang harus dilekatkan dengan tali silaturahim. 3. Sedangkan beras melambangkan sebagai nafsu dunia. 4. Bentuk segi empat pada ketupat menggambarkan prinsip kiblat papat, limo pancer, 4 arah, 1 pusat, yang memiliki makna kemanapun arah manusia melangkah pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan di setiap sisi ketupat juga memiliki makna tersendiri yang melambangkan nafsu dasar manusia, emosi, lapar dan haus, nafsu untuk memiliki sesuatu yang bagus atau indah, memaksa diri. Nah, itulah nafsu yang kita tahan pada saat menjalankan ibadah puasa. Dan saat hari Idul Fitri, kita menikmati Lebaran. Sahabat Warung Ilmiah, bagaimana dengan istilah ketupat Bengkulu atau ketupat Bengkulu? Secara bentuk, ketupat hampir sama dengan ketupat pada umumnya. Menariknya, ketupat Bengkulu ada 2 bentuk, yaitu ketupat tino atau perempuan dan ketupat lanang atau lelaki. Ketupat tino berbentuk segi empat biasa, ketupat lanang berbentuk seperti kepalan tangan. Karena itu, ketupat lanang sering disamakan dengan tinju. Kurang diketahui filosofi di balik ungkapan ketupat Bengkulu ini. Namun ada beberapa hal yang mungkin bisa kita uraikan dari istilah ketupat Bengkulu ini. Sahabat Warung Ilmiah, menurut pemerhati sejarah Bengkulu, Bapak K.H.Rudin Taher, ketupat merupakan gabungan dari kata ketu dan lipe. Ketu berarti kebersamaan dan lipe berarti melipat. Jika digabung, kata ketupat berarti melipat dalam kebersamaan. Dahulu, setiap menjelang Lebaran, para muda-mudi mengisi waktu akhir Ramadan dengan berkumpul sambil melipat pucuk daun kelapa menjadi ketupat. Mana ketupat juga berarti melipat dan membungkus kesalahan dalam pergaulan sehari-hari. Orang Bengkulu selalu membelah ketupat yang dimasak berbahan nasi atau ketan dengan santan, dengan melintang atau berbentuk segitiga. Artinya seluruh kesalahan dan kekhilafan akan dibelah dan dihilangkan saat Hari Raya Idul Fitri. Oleh sebab itu, Idul Fitri menjadi media tahunan untuk saling memaafkan dan bersilaturahim. Jika pada hari-hari biasa meminta maaf itu ada hambatan perasaan, namun ketika Idul Fitri, semua orang mudah minta maaf dan mudah memaafkan. Seyogyanya, tradisi minta maaf dan memaafkan menjadi tradisi sehari-hari. Ketika kita melakukan kesalahan, maka segera kita minta maaf. Ketupat juga berfungsi sebagai makanan pokok pengganti nasi saat Lebaran. Tradisi mengantar ketupat kepada keluarga yang dituakan juga menjadi simbol permohonan maaf saat Lebaran. Makna lain dari ketupat adalah kebijaksanaan atau kewibawaan. Kebiasaan melipek ketu atau melipat dalam kebersamaan ini masuk ke Bengkulu seiring dengan datangnya para pedagang dari Madras, India yang membawa budaya Timur Tengah.
Sahabat Warung Ilmiah, berbeda dengan filosofi yang disampaikan oleh Bapak Arudin Taher tadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti ketupat Bengkulu adalah kepalan tangan. Arti lainnya dari ketupat Bengkulu adalah tinju. Ini adalah tafsiran fisik, simbol membalas serangan secara fisik, simbol perlawanan secara fisik, simbol mempertahankan diri secara fisik. Tinju juga bisa merupakan simbol kejantanan. Mari kita coba bahas satu persatu. Sahabat Warung Ilmiah, ketupat Bengkulu itu lebih populer dimaknai sebagai tinju atau kepalan tangan pada umumnya. Simbol kekerasan fisik dapat diartikan ketupat Bengkulu sebagai pukulan atau hantaman lawan kepada diri kita. Kepalan tangan atau tinju merupakan lambang kekerasan. Jika kita mengacu kepada pengertian ini, maka permasalahan-permasalahan yang terjadi akan diselesaikan melalui ancaman dan kekerasan. Adakah orang Bengkulu dalam memecahkan suatu permasalahan selalu mengedepankan adu tinju atau dengan jalan kekerasan, bukan dengan jalan musyawarah? Di masa lalu dan mungkin juga di masa sekarang juga masih ada. Persengketaan sering berujung pada kekerasan. Contoh, sengketa tanah berujung pada kekerasan. Gesekan-gesekan antar suku kadang juga menimbulkan adu kekerasan atau paling tidak berupa ancaman-ancaman. Konflik individu juga kadang menimbulkan kekerasan atau paling tidak ancaman. Hal yang sering menimbulkan konflik di Bengkulu antara lain adalah masalah sengketa tanah. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor. Konflik antar suku memang terjadi, tetapi hal ini juga terjadi di daerah lain. Bentuk-bentuk penyelesaian masalah dengan kekerasan juga terjadi di daerah lain. Jadi bukan spesifik di Bengkulu. Pada saat ini persengketaan sudah lebih banyak dilakukan melalui jalur musyawarah dan atau melalui jalur hukum. Namun menurut teman saya yang orang Bengkulu asli menyatakan bahwa ketupat Bengkulu mempunyai arti tersirat filosofi. Orang Bengkulu lebih cenderung sebagai upaya mempertahankan diri. Orang Bengkulu suka damai. Orang Bengkulu tidak suka keributan. Orang Bengkulu suka akan persatuan dan kesatuan. Sakit yang dirasa oleh anggota suku, anggota keluarga, atau anggota masyarakat juga dirasakan oleh anggota lainnya. Jadi orang Bengkulu itu sangat peduli terhadap anggota keluarga, suku, atau daerah. Jika musyawarah tidak dicapai, maka kepalan tangan akan berbicara. Orang Bengkulu tidak suka berkelahi, tapi jika diserang, maka orang Bengkulu tidak akan ragu untuk membela diri meskipun harus dengan tinju. Tinju ini adalah simbol senjata. Jangan macam-macam atau jangan buat masalah. Kalau membuat masalah, maka kami juga mempunyai harga diri untuk mempertahankan diri. Orang Bengkulu tidak suka membuat masalah, tapi jika masalah itu datang, maka akan siap mencari jalan keluar yang sebisa mungkin diselesaikan secara damai. Jadi dalam hal ini, tinju merupakan simbol mempertahankan diri karena adanya serangan fisik. Tinju dibalas dengan tinju. Sahabat Warung Ilmiah, tinju juga bisa merupakan simbol perlawanan fisik. Ketupat Bengkulu juga merupakan simbol perlawanan orang Bengkulu terhadap segala bentuk penjajahan. Zaman penjajahan, orang Bengkulu siap dengan kepalan tangannya sebagai simbol persenjataan untuk meninju atau mengusir penjajah beserta antek-anteknya. Sejarah Bengkulu membuktikan bahwa orang Bengkulu berjuang secara terus-menerus dalam mengusir penjajahan di bumi Rafflesia ini. Orang Bengkulu juga berpartisipasi dan memperjuangkan Indonesia merdeka. Sejumlah tokoh telah diusulkan untuk menjadi pahlawan nasional. Sahabat Warung Ilmiah, tinju juga bisa merupakan simbol kejantanan atau maskulinitas. Kejantanan bisa berarti kuat secara fisik, sehat, libido tinggi, kuat tubuhnya, dan lain sebagainya. Bisa juga kuat secara mental, berani, tidak pengecut, murah hati, tenang, dan lain sebagainya. Serta sosial, melindungi, bertanggung jawab, memberikan nafkah, dan lain sebagainya. Ciri khas maskulinitas saat ini adalah kesediaan laki-laki melawan stereotip. Jadi maskulinitas identik dengan kuat baik secara fisik, mental, maupun secara sosial. Sahabat Warung Ilmiah, jadi ketupat Bengkulu bisa berarti tinju dan menggunakannya untuk menyerang, melawan, mengusir, mempertahankan diri, atau yang lainnya. Tinju itu merupakan simbol dari persenjataan. Bisa melawan dengan menggunakan tinju, atau bisa juga melawan dengan menggunakan senjata. Jadi jika ada sengketa, konflik atau lainnya akan diselesaikan melalui kontak fisik. Ketupat Bengkulu bisa merupakan simbol kejantanan di mana seseorang harus berani,
secara fisik, mental, dan sosial, melawan terhadap segala tindak kejahatan dan penyimpangan. Bertanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat secara luas, melindungi keluarga, suku, bangsa dari segala bentuk penindasan. Jadi orang Bengkulu suka damai, suka persatuan, tetapi orang Bengkulu juga tidak suka diganggu. Jika diganggu, mereka akan melawan. Mungkin melawan secara fisik, mungkin melawan melalui diplomasi, mungkin melawan melalui media lain. Sahabat Warung Ilmiah, belum ditemukan dokumen riset tentang ketoprak Bengkulu ini. Apa sebenarnya filosofi di balik ungkapan tersebut? Di Bengkulu, ketoprak Bengkulu lebih populer dikenal sebagai tinju daripada dikenal sebagai makanan yang khusus dihidangkan pada saat Idul Fitri. Ketoprak Bengkulu lebih dikenal sebagai simbol perlawanan, balasan terhadap orang yang telah membuat masalah. Ketoprak Bengkulu lebih sebagai simbol jika seseorang menyinggung, berperilaku di luar adat istiadat, maka akan diberikan hadiah berupa tinju. Perlu penelitian yang lebih dalam, apa sebenarnya filosofi di balik istilah ketoprak Bengkulu. Demikianlah bahasan kita kali ini. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.